Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul My Wife is Gangster kedua yang dirilis pada tahun 2003. Film ini melanjutkan My Wife is a Gangster 1 tentang wakil bos gangster bernama Engine yang terpaksa menikah. Di film keduanya, Engine dikisahkan mengalami kekalahan yang membuat hidupnya berubah 180 derajat. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Pada awal film, kita diperlihatkan geng gunting yang dipimpin Engine bertarung dengan gangster lain. Engine menampilkan adegan penuh aksi melawan musuh-musuhnya. Akan tetapi, dalam pertarungan ini, Engine mengalami kejadian buruk saat ia terlempar dari atap gedung. Engine pun jatuh ke dalam truk pengangkut ayam. Namun, truk itu malah ngepot sampai akhirnya Engine terlempar ke jalanan. Sekuat-kuatnya bos gangster, ia tetap manusia biasa. Begitu juga Engine yang tidak sadarkan diri setelah terhempas sana-sini. Kebetulan malam itu ada pria bernama Jae-chul yang menemukan Engine. Jae-chul terlihat mengangkat telepon Engine, tapi ia malah membuangnya selagi Engine belum bisa diajak bicara saat ini. Kemudian Jae-chul menyeret Engine ke rumah sakit. Rupanya Engine mengalami amnesia setelah kejadian buruk menimpanya. Kini ia tinggal dan bekerja dengan Jae-chul yang mempunyai restoran Chinese food. Engine yang tidak bisa ingat apa-apa dipanggil dengan sebutan Susu. Setelah adanya Engine yang menjadi pengantar makanan, Jae-chul begitu bahagia karena warungnya semakin ramai. Meski kelakuan Engine sedikit aneh jika sudah memegang gunting, tapi Jae-chul tetap melihat Engine sebagai malaikat yang dikirim ke hidupnya. Saking tidak maunya Engine pergi, Jae-chul ingin menghamili Engine. Eits, tapi jangan coba macam-macam ya dengan bos gangster satu ini jika tidak mau berakhir babak belur. Keesokan harinya, warung Jae-chul kedatangan pelanggan genit yang ingin bicara dengan Engine. Ternyata ia menyampaikan rencana pembangunan Mall West Village yang membuat area pertokoan akan diratakan. Engine merasa kesal dengan perlakuan mesum si bapak, lalu menyuruhnya bicara langsung pada Jae-chul yang menjadi bosnya. Lalu malam harinya, Jae-chul dan Engine berolahraga setelah menutup warung. Di saat Engine sedang mengejar rekor push up Jae-chul yang tidak seberapa, anak Jae-chul bernama Ji-yoon baru saja pulang dan salah paham dengan posisi yang ambigu. Tapi perhatian Jae-chul bukan pada tanggapan sinis Ji-yoon, melainkan luka di wajah Ji-yoon. Di kalangan teman sekolahnya, Ji-yoon memang menjadi korban bully, tapi ia tidak mau mengadu pada Jae-chul. Hari-hari Engine bekerja di warung Jae-chul benar-benar sangat mengagumkan. Ia mengendarai motor dengan skill dewa yang membuat orang jantungan. Sampai keberaniannya menggertak gangster yang tidak mau membayar. Sedangkan Jae-chul tidak berani melakukan itu demi keamanan bisnisnya. Di saat-saat ini, Engine berusaha mengingat siapa dirinya, tapi ia tetap tidak ingat meski melihat fotonya dan kakaknya semasa anak-anak. Ketika Engine termenung, tiba-tiba saja ada 3 perampok yang datang merusuh di rumah sakit. Engine pun tidak mau ikut campur. Sebelum pada akhirnya perampok itu menyerang ibu hamil. Sekelibat bayangan ibu hamil muncul di benak Engine. Ia tidak terima melihat ibu hamil disakiti lalu menghajar habis 3 perampok itu. Diam-diam aksinya ini tertangkap oleh CCTV. Setelah perkelahian tadi, Engine merasa menemukan dirinya yang asli. Engine seperti dalam sirkus yang bisa meroda dan punya tenaga ekstra. Tanpa sepengetahuan Engine, anak buahnya masih menunggu kembalinya bos mereka. Terutama anak buah yang biasa dipanggil Robocop. Besoknya, Engine mencari cara mengembalikan ingatan dari buku. Ia pun mencoba cara kesambar petir sehingga Engine berkelana mencari petir saat hujan deras. Tapi petir tidak ada yang mau menyambar Engine.
Selain itu, Engine kini tidak ragu untuk bertarung melawan para pria kurang ajar yang menindas wanita. Hal ini membuat Jae-chul merasa curiga dan juga takut Engine akan pergi darinya. Dan Engine mengatakan tekad jujurnya yang ingin kembali ingat siapa dirinya sebenarnya. Jae-chul merasa ini bahaya. Ia pun bermaksud melamar Engine saat itu juga, tapi sayangnya Engine lebih dulu teler. Di saat Engine berani melawan pria-pria jablay dan berpikir mesum, ada White Shark yang mendatangi desa Engine yang menjadi otak dari pembangunan mall. White Shark yang selamat dari kebakaran di film sebelumnya masih sama-sama kejam sekalipun pada anak buahnya. Setelah kedatangan White Shark, para gangster semakin merajalela. Mereka melakukan cara-cara kasar pada orang-orang yang tidak ingin menyerahkan tanahnya. Meninggalkan gangster bawahan White Shark, Jae-chul semakin gencar mendekati Engine meski belum mendapat restu Ji-yoon. Sementara Engine masih mencari identitasnya sampai mendatangi tukang hipnoterapi. Pada alam bawah sadarnya, Engine melihat gunting dan darah sehingga hipnoterapis menyimpulkan masa lalunya seorang perawat. Semakin dipancing justru semakin brutal bayangan yang muncul dalam alam bawah sadar Engine sampai akhirnya hipnoterapis menyerah. Kemudian pada suatu malam Ji-yoon dikeroyok teman sekolahnya. Anak sekolah bukannya mengerjakan PR, malah tidak ada takut-takutnya membuli teman sendiri. Tapi untungnya saja ada Engine yang memberi mereka pelajaran. Hal ini membuat Ji-yoon sedikit luluh dengan Engine. Namun Jae-chul malah salah paham dan mengira Ji-yoon luka digebuki Engine. Keesokan harinya Jae-chul terlihat masih kesal dan ia malah menemukan surat Engine yang pamitan mencari jati dirinya. Perjalanan Engine yang tidak tentu arah sampai pada akhirnya sampai di gubuk orang pintar. Setelah melihat tato sangar di punggung Engine, orang tersebut menyuruh Engine menangkap ular putih yang sedang hibernasi di hutan. Engine pun mencari-cari waktu untuk berkelana dalam hutan di tengah pekerjaannya. Lalu di suatu sore, Engine pulang dengan tampilan kucel seperti pengembara. Kemudian ia pun melakukan perintah yang dikatakan orang pinter tempo hari. Hari pun berganti. Engine kini malah menjadi orang yang dicari polisi. Tetangga warungnya menutupi keberadaan Engine. Wanita pemilik salon bergegas menyuruh Engine kabur karena sekarang ia menjadi buronan. Jelas saja Engine menjadi keblinger karena seingatnya ia tidak melakukan kejahatan. Orang-orang pun berusaha mengalihkan perhatian polisi selagi Engine melarikan diri. Tapi ternyata mereka salah paham karena polisi mencari Engine untuk diberi penghargaan setelah aksinya menangkap perampok. Langsung saja polisi mengejar Engine yang kebut-kebutan. Selanjutnya, kepolisian memberi penghargaan untuk Engine sampai menjulukinya pahlawan wanita. Engine pun juga berpidato singkat berisi kebenciannya pada pria yang kurang ajar ke wanita dan juga para gangster yang membuat masyarakat jadi resah. Di kesempatan ini, mereka bersatu melawan para gangster yang mau merebut tanah menjadi mall, lalu mengangkat Engine sebagai presiden Persatuan Masyarakat Melawan. 이분을 상인회장으로 추대합시다. Tidak jauh dari keramaian, White Shark memantau kebangkitan rakyat dan meminta anak buahnya membawa sosok wanita yang dipuja-puja itu. Saat Engine mengantar pesanan ke markas White Shark, ia langsung mengenali Engine sebagai bos gangster yang pernah mengalahkannya. Tanpa basa-basi lagi, White Shark memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Engine. Mereka bahkan berlatih simulasi membunuh Engine. Ya, 너 한번 줘봐라. 예. Tak perlu menunggu lama, besoknya anak buah White Shark langsung menguntit Engine. Berbagai cara ia lakukan, tapi belum ada celah untuk membunuh target. Yang ada malah ia terlihat seperti orang kurang waras di mata Engine. Belum selesai keheranan Engine dengan orang-orang baru di dekatnya, kini ketambahan sosok seri yang seksi menggoda sampai orang-orang salah fokus dibuatnya. Ia mendatangi tempat Engine bekerja dan memesan makanan. Di saat itu ada dua pelanggan, satunya fans berat Engine dan satunya lagi anak buah White Shark.
Setelah menghidangkan makanan, Enjin membaca novel keras-keras. Namun anak buah Wetsak malah salah paham dikira ia sudah ketahuan. 돈 내고 가셔야죠. 4,000원인데요. Selepas kepergian gangster Wetsak, Sherry langsung beraksi. Ia bertingkah manja kepalang genit seperti yang dulu pernah ia ajarkan saat Enjin mencari jodoh. Namun Enjin tidak mengenal Sherry karena ingatannya belum sepenuhnya kembali. Tidak berhenti usaha, Sherry pun melakukan hal lebih ekstrim seperti ajarannya saat merangsang pria. Bukannya ingat, ujungnya Sherry kena tonjok. Sherry pun pergi dengan sempoyongan sambil memegangi hidungnya. Tapi ia malah bertabrakan yang membuatnya terjatuh. Rupanya penampakan dalaman Sherry membuat orang-orang salah fokus. Seperti halnya anak buah Wetsak tertabrak pengendara motor yang juga meleng. Apesnya lagi, kecelakaan itu membuat anak buah Wetsak kehilangan satu bolanya. Sementara itu, Sherry menghubungi Robocop untuk mengabarkan kondisi terbaru bosnya. Robocop merasa sedih saat tahu Enjin tidak mengingat ia dan anak buah lainnya di geng gunting. Besok harinya, Robocop dan yang lainnya datang ke tempat kerja Enjin dan berlutut memohon Enjin kembali. Mereka juga memberikan foto-foto saat Enjin memimpin geng gunting. Hal ini rupanya membuat orang-orang berbalik membenci Enjin karena ia juga seorang gangster dan bahkan menjadi bosnya. Tak terkecuali Jae-chul dan Ji-yoon yang jadi korban bulian. Enjin dan Ji-yoon terlibat perkelahian sampai Ji-yoon mau melompat dari atap. Namun Enjin sigap menolongnya meskipun berakhir ia yang terlempar ke jalanan. Dan ternyata benturan itu membuat ingatan Enjin kembali. Meski sudah menemukan identitas aslinya, Enjin tetap melawan gangster Wetsak yang merugikan warga. Namun hanya ada satu orang yang ikutan karena lainnya berubah memusuhi Enjin. Di saat itu, ia malah diserbu pasukan Wetsak sampai akhirnya pertarungan tidak bisa dihindari lagi. Ketika posisinya terjepit, ia melompat ke dalam mobil lalu kembali ke markas geng gunting. Setelah kepergian Enjin, geng Wetsak mengancam Jae-chul. Mereka meminta Jae-chul membantunya jika tidak mau Ji-yoon dalam bahaya. Sejujurnya, Jae-chul susah mengkhianati Enjin. Namun setelah dipikir-pikir, Enjin bukan siapa-siapanya. Akhirnya ia pun sepakat bekerja sama dengan Wetsak. Kemudian Wetsak menculik Ji-yoon agar Enjin bisa datang menghampirinya. 무슨 일입니까, 형님? 백상호가 지연을 납치했다. 지선호. Enjin pun datang sendirian disambut pasukan Wetsak. Setelah Enjin masuk perangkap, Ji-yoon dilepas begitu saja dijemput Jae-chul. Hal ini membuat Ji-yoon merasa marah karena ayahnya bekerja sama dengan Wetsak. 왜 그랬어? 분양권 때문이야? 언니는 날 구하려고 여기까지 왔는데. Sementara itu, sajian utama sudah menanti Wetsak. Enjin tampil solo melawan serangan dari berbagai sisi. Sampai pada akhirnya, seorang di antara mereka mau melakukan tusukan kejutan yang dihalau Jae-chul. Melihat Jae-chul yang tiba-tiba muncul dan menjadi korban, Enjin bangkit lalu masuk lagi dalam pertarungan. Di saat Enjin loyo, secara tak terduga muncul bala bantuan termasuk dari orang-orang desa. Sedangkan di luar ada Robocop yang sudah menunggu Wetsak. Saat Robocop dalam bahaya, Enjin sudah keluar dan menendang Wetsak. Ia hampir membunuh musuhnya, tapi kemudian hanya bisa pergi meninggalkan semuanya. Hari-hari terus berlanjut seperti biasa. Enjin kembali menjadi bos gangster yang tidak dibenci orang-orang desa. Lalu di jalan pulang, ia bertemu Ji-yoon yang sudah menganggapnya seperti keluarganya sendiri. Selepas meninggalkan desa, Enjin siap beraksi di petualangan selanjutnya melawan bos gangster wanita dari Cina. Dan film pun tamat.